Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa ya, untuk energi dia malam ini. Apakah yang dia rasakan? Kita akan coba cek. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini. Sebentar. Bagaimanakah dia malam ini? Seperti apa keadaannya? Dan bagaimanakah isi hatinya? Kita akan coba cek. Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini kebanyakan. Tadi ada yang udah muncul. Mana ya dia? Nah, untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Kita buka dulu ya kartunya. Ada Four of Kalikas, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Oke, Aries, Leo, Sagi. Temperance, Sagittarius. Ada The Lover. Oke, Gemini. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Nanti di akhir video kita akan coba lihat zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Siapa aja. Nah, baik. Nah, kalau aku lihat ya dari kartu Five of Pentacles, aku merasakan kamu dengan seseorang saat ini mungkin ada yang sedang menjalin suatu hubungan dan terlihat baik-baik saja. Namun di kartu ini ada gambaran salah satu di antara kamu atau dia itu tidak bahagia. Kenapa? Ada sesuatu hal yang membuat kamu bertahan di sini. Padahal entah itu kamu yang tidak bahagia bersama dia gitu ya. Dan dia merasa juga tidak bahagia bersama dengan kamu. Tapi hubungan ini benar-benar kayak dipertahankan. Masih dipertahankan. Jadi malam ini seseorang ini dia menyadari, ya mungkin saja kamu yang tidak bahagia bersama dia. Dia menyadari kalau kamu itu tidak bahagia bersama dia. Dia juga menyadari selama ini dia begitu ego. Selama ini dia begitu merasa menjadi orang yang arogan gitu ya. Dan dia juga terlihat seseorang yang suka membuka hati untuk siapapun. Ya, seseorang ini seolah-olah kayak lebih friendly ke semua orang. Itu dia nggak sadar kalau kamu itu merasa kayak diabaikan. Ya, pasti dong siapapun pasti cemburu gitu ya. Seseorang yang mungkin dekat ke lawan jenisnya atau mungkin terlalu open gitu ya. Nah, itu juga tidak baik. Nah, ini yang mungkin membuat kamu merasa kayak tersakiti gitu loh. Ada hubungan ini, ya. Mungkin saja malam ini dia kayak ngerasakan hal itu. Aku ngerasakan hal yang aneh nih dengan pasangan aku. Mungkin dia nggak ngerasa ya. Dia itu kayak ya happy biasa aja. Semua itu mengalir begitu saja. Dan mungkin anggapan dia, kamu tidak mempermasalahkan perilaku dia seperti itu. Nah, namun karena kamu sudah tidak sanggup lagi untuk menahan rasa itu, kamu mencoba untuk mengabaikan dia. Kamu mencoba untuk menarik diri dari hubungan ini. Atau kamu lebih pengen mendiamkan dia, ya. Ternyata dia kayak ngerasa, kok kamu beda ya saat ini? Kok aku ngerasakan adanya perubahan gitu loh. Ternyata mungkin kamu yang kayak ngerasa udah tak sanggup lagi dengan sikap dia seperti itu. Ya, bisa jadi ya, dia itu akhirnya mencoba merenung. Di saat kamu mungkin mulai menjauh, di saat kamu sudah mengabaikan dia, dia baru sadar, ya, kalau dia itu butuh kamu di sini. Oke? Itu yang aku rasakan dari kartu Five of Pentacles ini.
Ini ada Four of Cups. Sebenarnya kamu dengan dia itu sudah punya rencana ya untuk menikah, punya rencana untuk bersama-selamanya. Tapi mungkin ada jiwa yang kekanak-kanakan di sini. Ya, seseorang ini mungkin butuh proses menuju kedewasaannya dia. Nah, ini yang mungkin kamu harus sabar. Bisa jadi dia adalah orang yang baik, tapi terkadang dengan masa lalu yang dia miliki membuat dia seperti ini. Ya, terlalu cuek atau terlalu mengabaikan, terlalu menyepelekan suatu keadaan gitu ya. Padahal ya itu membuat kamu menderita sebenarnya, ya. Nah, itu. Semoga aja apapun yang kamu planningkan di sini ya itu akan membuat dia bisa merubah dirinya. Ya, mungkin saat dia berpikir atau keingat nih, oh, kita dulu punya planning ya untuk saling bersama dalam suka dan duka. Bahkan dia punya planning untuk menikahi kamu, ya. Di situ dia mulai tersadar, ternyata aku salah, ya. Ternyata aku itu masih ingin bersenang-senang, begitu. Oke. Nah, di sini ada Four of Wands ya. Aku juga melihat ya seseorang ini kayak ngerasa bahagia sendiri. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan bersama atau dia tidak pernah merasakan kebahagiaan kamu itu di mananya gitu loh. Jadi dia itu begitu sangat egois ya kalau aku lihat. Malam ini dia tetap mau mencari kamu seperti ingin melampiaskan apa yang dia rasakan. Ya, bisa jadi ini dalam bentuk ya mungkin inilah ego yang masih dia miliki. Padahal dalam pikirannya dia itu, aku sadar, aku pengen berubah. Tapi ada waktu yang membuat atau masa-masa di mana dia itu kayak butuh kamu dalam hal apa gitu. Dia harus benar-benar bisa bertemu dengan kamu, walaupun saat ini kamu mulai menjarak dengan dia, tapi dia tetap ingin bertemu dengan kamu. Karena mungkin ada rutinitas yang mungkin dilakukan bersama dengan kamu, ya, dan itu membuat dia merasa kayak puas saja. Namun di saat kamu mungkin menjauh, otomatis rutinitas ini mungkin tidak bisa dilakukan begitu ya. Oke, mungkin kamu paham sendiri ya apa ini maksud tersebut. Di sini ada King of Wands ya. Nah, pada akhirnya ya mungkin bisa jadi di saat kamu mulai menjauh, di saat kamu sudah menolak dia, mungkin dia pengen ketemu dengan kamu nih, tapi kamu menolak. Nah, di saat itu dia baru sadar, ternyata aku selama ini egois ya. Aku mencari kamu saat aku butuh saja. Tapi di saat kamu butuh aku selalu tidak ada. Itu membuat dia akhirnya bisa memeluk kamu, merasakan apa yang kamu rasakan. Semoga ya, semoga dia sadar. Semoga malam ini dia menyadari sebuah kesalahannya dia. Bisa jadi nantinya dia akan minta maaf sama kamu dengan kesalahannya dia ya. Di sini ada temperance. Nah, pada akhirnya seseorang ini akan mengalami suatu keseimbangan dalam hidupnya dia karena ada perbaikan yang terjadi. Ya, ada perubahan yang memang dia lakukan untuk diri dia sendiri. Nah, tetapi aku juga melihat ya, beberapa dari kamu mungkin ada yang terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah atau yang sudah punya pasangan. Bahkan mungkin kamu dijadikan orang ketiga atau ya simpanan begitu ya. Mohon maaf. Karena ini atau bisa dia katakan ya kamu yang menjadikan dia seorang simpanan bisa jadi. Arti kata ada sebuah keterikatan yang tidak bisa dipisahkan di sini. Walaupun antara kamu dengan dia tahu ini hubungan yang salah, tapi ya makanya di sini aku mengatakan di sini ada sebuah cinta yang membuat kamu kayak ya ya kayak menderita karena suatu hubungan dia ini dia tidak bisa meninggalkan pasangannya, tapi dia juga tidak bisa bersama kamu selamanya. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu dia hanya bertemu dengan kamu gitu loh. Dia bertemu dengan kamu gitu maksudnya ya. Ya, dia di waktu-waktu tertentu saja. Di saat dia membutuhkan kamu pastinya. Oke? Nah, kita akan coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya dia. Seperti apakah perasaan terdalamnya dia? Apakah yang terbaca tentang perasaan terdalamnya? Oke. Ya, aku akan mengatakan gitu ya. Ya, nah ini loh yang ingin aku katakan kepada kamu gitu loh. Mungkin itu ya yang dia maksud ya. Nah, di sini aku juga melihat ada I hope you wait for me.
ada angka 3. Di sini dia berharap kamu akan menunggu dia, menanti dia. Bisa jadi saat ini dia lagi dalam proses menyelesaikan masalahnya, mungkin dengan masa lalu, atau lagi menyelesaikan masalah pekerjaannya. Berharap ya kamu bisa mengerti akan dirinya, bisa menunggu dia, gitu ya. I'm too afraid to talk. Dia juga takut untuk bicara sama kamu. Gak tahu kenapa. Takut dalam arti apa? Mungkin kalau dia mengatakan kepada kamu bahwasannya aku masih lama nih di sini bekerja gitu ya, mencari nafkah, atau bisa dikatakan aku masih belum bisa nih melepaskan pasangan aku gitu loh. Sehingga membuat kamu kayak ngerasa, ya kenapa sih dia takut untuk ngomong itu aja? Padahal kan aku juga bisa mengerti. Nah, semua di sini tergantung kepada kamu. Oke? Sebenarnya dia takut untuk mengatakan bahwasanya dia tidak bisa melepaskan pasangannya. Dan dia juga tidak bisa melepaskan kamu gitu loh. Dia takut. Padahal mungkin dia sudah berjanji dulu ya. Sudah berjanji untuk melepaskan pasangannya. Atau mungkin dia lagi dalam proses perceraian begitu ya. Tapi ternyata sampai detik ini apa? Ya, nggak ada perubahan gitu. Will you trust me? Dan dia berkata juga, akankah kamu memilih aku? Nah, dia bermaksud gitu ya. Kamu meninggal, dia mungkin berpikir kalau kamu akan meninggalkan dia, atau kamu mungkin banyak pilihan nih. Karena sudah jelas-jelas dia itu sudah menjadi orang yang mungkin tidak kamu prioritaskan. Karena di sini dia itu memiliki pasangan. Sehingga kamu tahu kalau dia itu mungkin tidak akan menjadi pasangan kamu untuk selamanya gitu ya. Sehingga akhirnya kamu mencoba untuk membuka hati untuk yang lain. Itu juga membuat dia kayak ya punya amarah jadinya dalam dirinya dia. Karena dia tidak ingin kamu bersama yang lain. Dia inginnya kamu hanya sama dia gitu. Oke? I dream about you a lot, too much. Aku bermimpi tentang kita sangat banyak gitu ya. Nah, jadi dia itu sebenarnya bermimpi. Gimana ya, egonya seseorang itu ya sulit terkadang untuk dikontrol. Apalagi seseorang ini mungkin punya masalah dengan pasangannya sehingga dia mencari kamu untuk menunjukkan ataupun merasakan kepuasan. Oke? Love is the answer. Nah, ternyata ya kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Kenapa dia tidak bisa meninggalkan kamu? Karena dia cinta sama kamu. Ya cinta inilah jawabannya. Ya. Jadi tidak ada jawaban yang lain. Hanya cinta di sini yang bisa membuat dia seperti itu. Tergila-gila sama kamu. Tapi di sisi lain dia juga tidak bisa melepaskan pasangannya begitu ya. Karena di sini ada kata the lover. Have I lost everything? Nah, ternyata ya mungkin di saat kamu menjauh dari dia, dia merasa kehilangan segalanya, ya. Karena dia tidak ingin kehilangan kamu. Jadi itulah egonya manusia ya. Ada seperti itu. Dia mencari kepuasan untuk diri dia sendiri, itu juga bentuk dari keegoan yang dimiliki oleh seseorang. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu percintaan kamu. Seperti apakah? Kita shuffle dulu ya. Oh. Oke. Fokus kepada kartu ini. 3 kartu ya. Ya. Backstabbing, heartbreak, separation, and loss. Nah, seseorang ini memang ya, aku melihat seperti hatinya hancur sih, hancur. Kalau kamu tinggalkan dia, otomatis hidupnya hancur gitu loh. Walaupun dia punya pasangan, tapi dia kayak ngerasa ya tidak ada gairah lagi jika tidak bersama dengan kamu gitu loh. Ya, ini dia. Terlihat. Oke. Nah, di sini heartbroken juga. Dia kehilangan perasaannya. Dia berada dalam keadaan sakit saat ini. Ya, mungkin setelah kamu meninggalkan dia berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, inilah keinginan dia. Akhirnya mungkin dengan seperti ini dia bisa menikahi kamu, bisa jadi nikah siri, atau mungkin kamu akan dijadikan orang yang kedua gitu ya. Tapi mungkin dengan restu dari pasangannya begitu. Bisa jadi ya. Karena di sini ada soul connection antara kamu dengan dia yang sulit untuk dipisahkan. Oke. Nah, kita akan coba lihat inisial seseorang ini. Siapakah dia? Oke. Saudara teman.
saudara teman. Ada D dan Y, tetangga. Ada K dan T, teman kerja. Oke, ada J dan U, teman kuliah. Kita lihat di sini untuk zodiak. Nah, udah muncul aja. Mana dia? Oke nih, gak kelihatan. Ada Pisces, ada Aries, ada Sagittarius, ada Leo, ada Gemini. Itu zodiak ya, yang kuat koneksinya dengan kamu. Baik teman-temanku, kita melihat di sini memang ada kartu The Lover. Dan dia takut untuk mengatakan kepada kamu di sini, ya. Dan di sini aku juga melihat hatinya hancur, heartbroken. Hatinya hancur. Malam ini dia takut dan dia benar-benar hatinya hancur, ya, karena kamu mengetahui kalau seseorang ini ternyata tidak bisa berkomitmen dengan kamu karena dia sudah punya pasangan, begitu ya. Jadi ini yang terbaca. Oke. Baik teman-temanku. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.